Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Hari ini berapa ya? Akhir menjelang bulan September kita melakukan lagi briefing pagi. Untuk itu kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Jadi beberapa poin yang mau saya jelaskan. Silakan teman-teman duduk dulu. Walaupun lesehan, dan yang penting nyaman ya. Nah, silakan dulu. Saya Egi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya teman-teman. Jadi kita awali dengan berdoa Pak. Berdoa itu sekaligus bersyukur ya. Mudah-mudahan Gusti Allah meridhoi apa yang kita kerjakan agar bernilai ibadah. Mendapat berkat dan juga perlindungan. Nah itu yang ya, Pak. Amin. Ya Pak. Jadi pagi ini seperti biasa kita menjelaskan bukan memuliakan lagi. Yang pertama itu seperti kerja ketika Pak. Itu jangan lupa ya. Ini juga kami juga salam pagi nih, assalamualaikum untuk teman-teman sedulur Pokmas ya, baik di timur dan barat Waduk ini, juga rekan-rekan semua yang peduli dengan pelestarian waduk dan bendungan Jati Barang. Selamat pagi, matur nuwun. Gitu. Semoga kita bisa, ini rembukan juga, ini anggaplah rembukan ya toh. Walaupun nggak bisa bertemu muka, nanti suatu saat ya mudah-mudahan bertemu. Bismillah. Jadi yang pertama mengenai seperti Pak, seperti Birds ketiga ya, ketiga ada hubungan dengan APD yang saya pakai ini contohnya. Nah, APD itu perhatikan ya Pak. Kemarin juga minggu lalu ada pelatihan ya Pak, pelatihan sebagian teman-teman kita itu pelatihan di sana, tempatnya di Balai Besar Pedurungan, di BWS Pengelolaan Zona, itu masalah pengamanan gitu. Jadi yang ikut itu kebanyakan ya teman-teman dari Satpam, Security, Satuan Pengamanan, nah itu ya. Walaupun juga kalau dari kita ada juga yang dari bagian lain ya. Teman-teman sudah mengikuti dan di situ dijelaskan mengenai ini contohnya Pak materinya ya Pak. Nah, ini kemarin ada tiga materi begini ya Pak. Nah, materi mengenai apa sih itu problem need solving ya, cara memecahkan masalah. Nah, disebut problem solving itu apa sih? Nah, itu cara memecahkannya, cara memanagenya, bagaimana, kemudian pelatihan kemampuan seorang security bagaimana, kemudian disebut dengan objek kita itu kalau kita sudah pernah kita bahas ya Pak. Jadi untuk K3 berhubungan dengan security itu terutama kita pertama harus mengetahui sumber permasalahan kan gitu, sumber-sumber permasalahan identifikasi ya Pak. Makanya dalam rangka itu ini kemarin kami dengan teman-teman dari Kepala Regu semuanya Pak Eko Pak Ikan juga kita mulai mendata identifikasi salah satu sumber bahaya itu misalnya ya rawan potensi longsor. Nah ini untuk teman-teman Pokmas juga nanti setelah ini mohon bisa kami dibantu gitu, nanti kita kasih contoh-contohnya seperti apa yang simpel yang bisa diikuti gitu ya. Nah itu sebaiknya lokasinya di mana harus jelas Pak. Jadi pertama kita nanti di lokasi yang pernah longsor misalnya atau yang potensi longsor, ini kita data di mana, titiknya di mana, ini di desa mana, koordinatnya berapa. Koordinat itu maksudnya posisi dari GPS Pak, dari satu itu. Kalau di data itu yang lebih tepat gitu loh posisinya di situ lah itu. Terus kemudian nanti ada foto-fotonya misalnya ditunjukkan ya. Terus ada keterangan-keterangan misalnya, di sini pernah longsor atau berpotensi longsor atau apapun lah, atau daerah patahan gitu ya. Nah patahan Semarang itu daerahnya Pak. Banyak patahan Pak, banyak yang ambles, banyak yang mentok, dan itu sebenarnya ada petanya ya. Itu kita udah mulai alhamdulillah minggu lalu, mungkin nanti ya di siang atau besok dilanjut lagi ya Pak Eko dan timnya mendata Pak. Kemudian untuk koordinatnya gimana Pak? Nggak punya alat ukur dan sebagainya ya toh Pak, kan gitu. Apalagi yang di teman-teman yang lain mungkin ya. Kita juga ya. Jadi menggunakan aplikasi misalnya banyak Pak, misalnya timestamp ya Pak. Timestamp aplikasi itu di situ udah begitu difoto nampak situ ini lokasi desa mana, koordinat berapa. Nah begitu Pak. Nah, nanti kita kasih contohnya ya seperti itu.
Kemudian yang lain yaitu sumber bahaya itu contohnya ya bukan hanya area Pak, misalnya di kelurahan lain misalnya ada tebing-tebing atau daerah aliran sungai yang kalau banjir besar misalnya bikin tebingnya bisa longsor, tanahnya bergerak, dan itu minta tolong didata, dibantu karena tenaga kami juga terbatas, juga anggaran terbatas, jadi kita matur nuwun sudah dibantu dari masyarakat sekitar ya, melalui kelompok-kelompok masyarakat baik kota maupun Polres, gitu ya Pak. Apalagi ini kita udah memasuki musim hujan Pak, ya toh. Jadi namanya musim pancaroba. Pancaroba itu banyak sekali Pak. Tadinya tanah yang kering, tahu-tahu kena ya itu mudah longsor ya toh. Atau kesehatan juga begitu sama. Kemarin Pak Yono laporan ya. Izin sakit ya, kalau lambungnya sakit, emahnya itu mudah sakit Pak. Atau kadang-kadang tahu-tahu pilek, tahu-tahu batuk, itu bagian sana, batuk di sana. Itu hati-hati jaga kesehatan, jaga ini. Multivitamin jangan lupa, multivitamin Pak. Vitamin yang kadarnya lebih tinggi ya untuk kekebalan badan Pak. Nah itu. Kemudian sumber bahaya yang lain misalnya termasuk K3 Pak. K3 itu sumber bahaya juga harus dianu Pak. Misalnya nanti potensi kebakaran, potensi listrik nyengat, potensi bahaya daerahnya dianu banyak binatang melata. Kalau pancaroba banyak keluar Pak. Ular-ular segala macam itu hati-hati gitu. Makanya kita kemarin instruksikan kita pembersihan Pak Eko di sana atau itu sekarang kita ini habitat baru monyet sudah ada di kiri kanan kita ini habitat baru monyet itu repot ini dulu tuh Pak monyet ekor panjang itu udah punya habitat baru di sini di kiri kanan gedung ini Pak. Di situ ada sebelah sana di bagian barat itu pohon-pohon bambu atau semak-semak dulu itu minta tolong nanti grup Pak Eko Pak Kami CS diresihi ranting-rantingnya yang semak-semak itu ya toh diresihi bambunya itu kan tempat sarang monyet, kemudian di situ ular juga Pak. Monyet artinya dengan ular ya, itu namanya ekosistem ya. Saya diajarin Pak ATU itu ekosistem apa Pak Didi? Itu turun tadi aku. Keseimbangan ekosistem itu memang gitu Pak. Jadi kadang-kadang ular keluar sambil gitu. Memang alam ini sudah diatur Pak. Pada saatnya gitu Pak. Kemarin kedinginan pada sekarang binatang mencari yang hangat-hangat keluar kadang ketemu ular teman-teman. Makanya pakailah APD, pakai sarung tangan, pakai apa itu ya itu face side, pelindung muka, pakai apalagi alat-alat APD, gitu ya. Jadi dirisi sana, nanti bambu sana, saya kalau bisa ranting, terutama pohon-pohon yang besar itu ya Pak, ranting-rantingnya yang rendah dipotong Pak. Jadi ya biar aja di atas saja gitu. Monyet juga kalau bisa kalau udah lapang gitu kan dia ke sana lagi. Jangan di sini. Kalau di sini banyak Pak, akibatnya Pak, sarkas kita, sarana dan prasarana kita yang terganggu ya toh. Listriknya, taman berapa nih yang mati, yang jatuh, patah ya. Kalau yang jatuh, nggak pecah nggak apa-apa Pak. Kalau patah itu kabelnya, ya CCTV-nya, nah itu kita sendiri yang repot. Gitu. Tahu ini lama-lama gelap nih di sini, karena dipakai main-mainan sama sedulur tua itu, waduh. Kalau masalah panen buah ya sih banyak panen tapi ya udah nggak apa-apa lah itu untuk bantu pakannya toh. Makanya caranya pokoknya kita potongi yang Pak, yang rendah-rendah, semak-semak kita anukan. Semak-semak itu juga selain binatang juga ada teman-teman kita yang dari dimensi lain juga situ senang Pak, supaya bersih dibersihkan lah Pak. Saya udah minta izin ya. Nah ini izinnya minta tolong sama Gusti Allah Pak saya Pak. Gitu. Ini kami mau membersihkan daerah ini, minta tolong dilindungi kan gitu aja. Itu ya masalah kebersihan, masalah sumber-sumber bahaya itu tolong ya sekali karena penting Pak. Termasuk sarana-sarana kita ya, karena ada tempat penyimpanan BBM, ada solar cell, ada baterai macam-macam lah itu Pak. Jadi kita resik-resik pejabat kita lagi resik-resik sana Pak. Maksudnya bukan untuk apa-apa ya, untuk selain untuk ibadah, untuk juga ya kita juga lingkungan kita resik nyaman gitu ya. Untuk teman-teman Pokmas juga begitu ya, tolong wilayahnya. Karena komitmennya itu membantu pelestarian, menjaga kebersihan, keamanan juga, ya itu ya komitmen pembentukan Pokmas itu begitu Pak. Jadi jangan hanya memikirkan, saya bikin ini itu supaya nanti dapatannya cepat, bukan begitu Pak. Jadi kewajibannya dulu baru begitu Pak, itu yang bagus begitu. Jangan balik-balik, ingin untung dicek tapi lali. Apalagi ini di rumahnya orang, maksudnya pengelolaan ini kan di bawah BPWS, Pemali Juwana, koordinasi, kolaborasi dengan Perum Jasa Tirta 1 gitu ya.
Itu yang pertama. Kemudian masalah prokes ya, kedua prokes tetap jangan lupa Pak. Ini saya tadi kita pakai tapi udah bicara bicara. Nah, oke ya. Jadi tetap dipakai itu masker, gitu, masker, kemudian apalagi lah ya 5M, 6M vaksinasi itu. Sekarang juga jadi apa Pak? Bentar lagi mungkin insya Allah jadi endemi Pak. Jadi pemerintah mungkin nggak bantu lagi bangsa ini, enggak Pak. Nanti kita harus beli sendiri di apotek misalnya, begitu toh. Kalau endemis kayak flu, kayak penyakit yang lain tuh Pak. Kalau Anda sakit ya Anda beli sendiri, gitu sendiri toh. Nah jadi tolonglah itu program pemerintah yang bagus kita ikutin lah, gitu ya, diikuti itu kan untuk kebaikan semuanya. Nah, gitu. Kemudian yang lain ini apa kemarin juga ada ini bulan-bulan itu Pak. Kalau bulan-bulan akhir tahun biasanya banyak acara khusus PU. Nanti ada PU Desember ya, kemarin ada mengadakan ini namanya penguatan atau istilahnya lomba waduk lah ya, penguatan kelembagaan. Karena mengurus OP itu Pak, operasi pemeliharaan itu harus melalui lembaga kan gitu. Ada di sini sudah dibentuk namanya UPP dan juga ujung tombaknya itu juga OPP atau seperti kita ini operator operasi pemantauan pemeliharaan gitu. Jadi penguatan kelembagaan itu tahun ini ya mungkin kita nggak ditunjuk kalau OPP-nya, tapi UPP-nya kan ikut terus, UPP dari BPWS Pengali Juwana ya. Jadi teman-teman tolong tadi program yang sudah dijelaskan tadi, hari ini jadwalnya ke sini pembersihan kan ya, diikuti. Ini saya baca di sini bukunya ini, nah ini ada bukunya nih, lombanya. Jadi kalau nggak salah awal Oktober sampai dengan November tuh saatnya penilaian Pak. Jadi September itu penilaian tahap 1 dan absen loh. Bukan hanya presentasi ya ini enggak Pak, nanti habis itu kalau lolos masuk tahap 2 peninjauan lapangan ya. Benar enggak yang dijelaskan tadi, contoh-contohnya kayak apa, prosedurnya dan jalannya belum bisa menjelaskan. Terus setelah itu apa inovasinya, idenya apa saja, itu dinilai itu Pak nanti Pak. Jadi bukan mengejar juara, bukan sebenarnya. Sebenarnya untuk melatih kita semua ini supaya makin tahu apa itu OB, karena OB itu penting Pak. Jangan hanya bangun aja pintar, nggak bisa merawat, nggak bisa melihara kan gitu. Nah sini udah jelaskan semua Pak. Oktober, November, makanya itu kayak kalau tadi ya. Kita jadwalnya ya kita angkat Pak. Memang orang kita terbatas, kita pakai jadwal. Jadi kapan waktunya ada acara ya kita berusaha sampai sini, sampai suara sana kita lagi kan gitu toh. Kemudian jangan lupa ini menjelang akhir bulan juga laporan. Kita ini tetap Pak, kalau urusan laporan saya bengak-bengak paling jadi kemarin bagian pemantauan Pak, ini yang bukan video ini namanya Pak namanya sih Pak. Ini laporan lengkap tiap minggu sudah ada, tapi pendukung fotonya belum. Nanti diambil fotonya toh, foto-foto diambil pendukungnya. Contoh laporannya seperti ini ya Pak. Laporan kita kayak gini, kayak apa? Nah, ini laporannya Pak. Di sini adalah informasi umum ada, di laporan bagian operasi ada di sini detailnya, apanya, semuanya, rencananya, realisasi, sampai evaluasinya kadang ada, tindak lanjutnya apa yang kita lakukan ya, sampai cara masukan ada semua di sini, contoh fotonya, videonya ya bisa ke sini, videonya supaya tersendiri. Bagian lain juga itu pemeliharaan, pemantauan ada di sini semua, gitu Pak. Administrasi sebenarnya ada, tapi nanti tambah tebal. Administrasi kita file tersendiri ada itu. Kerjaannya juga banyak itu Pak. Nanti kita file tersendiri. Kalau mau dicek monggo, di sini lengkap semua filenya ya Pak. Kemudian yang lain mengenai rencana kunjungan kayak biasanya, ini bukannya tambah sedikit Pak. Biasanya ini kita kan ada datanya kok dari tahun 2016 semenjak diserahkan OB itu ada tiap bulan tercatat berapa tamu PU, berapa tamu yang non PU istilahnya ya, tamu umum berapa. Itu kita lengkap Pak. Sehingga saya bisa merata-rata tiap bulan, tiap hari. Jadi rata-rata itu hampir semuanya itu 2 hari sekali. Bayangkan loh, jumlah hari 30, rata-rata tengok lah. Kecuali pandemi itu rata-rata 13 tiap bulan. Itu pun pandemi ya. Jadi agak berkurang memang tahun 2019, 2020. Tapi habis itu meningkat lagi. Jadi rencana beberapa rencana yang sudah dari BPWS kita dikasih, misalnya walaupun masih jauh kasih surat-surat izinnya, misalnya permohonan izinnya ada yang informasi lisan dulu, ada yang belum tahu prosedurnya ya sini kita jelaskan ya Pak. Oh begini prosedur perizinannya gitu Pak. Izin mau apa? Mau berkunjung Pak, studi banding Pak, penelitian Pak, mau mengadakan kegiatan ini itu monggo ya Pak. Insya Allah dia kalau jelas itu diizinkan Pak. Nah, kemana izinnya? Udah kita jelaskan juga ke BPWS Pengali Juwana. Tembusannya kemana? Ke Kabid OP BPWS Pengali, kemudian ke Perum Jasa Vital 1 di Semarang, subdivisi Jasa Asa 4
strip 1 grafik zero. Nah udah kayak itu. Kita jelaskan terus menurut saya. Nah, ini salah satu contohnya nih, misalnya ini tanggal 6 Oktober ini nanti ini mungkin nggak tahu suratnya benar-benar dari Mapala ya, Mapala USM Pak, itu ada yang nanam sisa itu. Dia kan bagus ya, nanam sisa di kantor lama, teman-teman mahasiswa diajarin juga tiap angkatan ada evaluasi kalau mati kenapa itu mereka sekarang alhamdulillah secara laporan udah 200 pohon Pak, susahnya ini kurik. Alhamdulillah itu berarti berhasil. Tapi ada kendala juga yang mati kenapa, mereka bikin kayak itu Pak, kayak apa form pemantauan gitu, bikin sendiri kalau apalagi universitas pasti lebih lebih kalau soal gitu loh. Proposal konservasi, nah ini ternyata tanggal 6 Oktober, Hari Habitat Sedunia, gitu. Hari Habitat Sedunia kerjasama dengan Undip Semarang Pak, kerjasama memperingati Hari Habitat Dunia. Oke, pelepasan benih ikan, mungkin tanam pohon juga, lanjutkan sirsak juga, monggo. Apa terus sudah ada info gitu, kemudian dari relawan dan komunitas ada juga itu mau ikut gabung resensisi tiap minggu, monggo gabung dengan Pak Mas yang tiap minggu atau sudah bantu resensisi sana, cek bodoh dulu gitu, sama resensisi yang kecil tiap hari itu juga resensisi juga yang kecil juga, tapi yang besar sana resensisi ejeng bodoh tiap minggu. Nah itu dilanjut, kalau ada yang mau gabung monggo saja. Sekali lagi kalau ada kegiatan lain Pak Didi sekali itu juga mau tebar ikan mau ya tetap perizinnya udah kita seperti tadi Pak. Kemudian informasi yang lain pertengahan Oktober juga dari Surakarta Pak, Surakarta Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mau apa ya PKL atau studi banding, ngambil air baku, ngambil contoh sampel air untuk uji kualitas air, mau anukan ke mahasiswanya dengan pendampingnya 70 orang lebih kalau masalah itu ya sudah diinfokan jauh hari, bagus tuh kalau info jauh hari kita pun lebih siap-siap loh. Nah, gitu. Terus dari ya banyak Pak, masih banyak ya, baik yang sudah info atau ada suratnya atau yang nanti mungkin mendadak-dadak itu biasanya yang mendadak-dadak itu Pak. Kita akan biasa ya bisa. Teman-teman tolong prosedurnya ketahui ya Pak, prosedurnya aja langsung diusir mau nggak ada surat pulang lagi kan gitu. Tidak tahu kasih tahu dalam rangka apa Pak kalau kami ada, saya nggak ada Pak Eko ada Pak, jelaskan di sini kemana tujuannya apa, mau survei dulu gitu toh monggo toh gitu. Kalau di sini kalau sudah ada kegiatan tolong diambil fotonya gitu loh, kita kumpulkan semua ada bukti kegiatannya. Oh ini udah Pak Didi kirim satu foto toh, satu foto ya apa ngaku ini kemudian satu halaman satu foto itu minimal ada 3 atau 4 gitu lah gitu. Itu ya, jadi ini tamu sudah, ini lainnya ini wes apa itu. Nah ini penguatan kelembagaan, ini begini gitu, jadwalnya ada. Wah kok juara itu Pak Didi, ya juara itu besar buri. Gitu. Sekarang belajar bersama supaya semua waduk itu juga tahu itu apa artinya OP, apa kewajibannya apa sih, intinya OP itu apa sih, gitu. Merawat memelihara itu bukan hanya membangun Pak, cara mengoperasikan, memantaunya juga gimana, memeliharanya gimana, menjaganya gimana, itu kan semua diajari pelan-pelan melalui ini. Nah, jika ya dia alhamdulillah ya supaya semangat, ada apresiasi kan Pak. Kalau nggak dikasih dia, terima kasih Pak, mau Pak, jangan-jangan segan-segan mengucapkan terima kasih atau nuwun. Kalau bahasa Jawa mau lihat dah. Nah, kalau bahasa Bugis apa lagi itu kan bahasa Bali ada lagi. Intinya itu Pak. Jangan segan-segan memberi respect ke orang lain, menghargai orang lain. Nah, gitu Pak. Supaya kita juga dihargai kan gitu Pak. Kan gitu. Karena hidup itu untuk apa? Oke ya, itu dulu ya teman-teman ya. Ini semua sudah agak lengkap. Nanti lain-lain kita sama-sama belajar ya, pelan-pelan. Belajar, ada yang kita lebih pandai dari sekarang, dari semuanya enggak ada Pak. Sama semua, tapi harus saling mendapatkan, saling belajar. Oke, saya akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan apanya kita ada setelah ini atau ada forum tersendiri lah waktunya supaya cukup ya. Yang kita seperti biasa setelah ini minta tolong teman-teman langsung sesuai tupoksi job desk masing-masing ya. Bagiannya sudah tahu lah kita apa, kerjanya apa gitu.
Tadi pagi sudah resik-resik matur nuwun, ya tahu biasa tiap pagi resik-resik dulu, sana baru mengerjakan pekerjaan masing-masing. Dulu kan yang prioritas, ya, tadi kan sudah kita ada kerjaan rutin, ada juga yang prioritas kan gitu Pak. Oke, sekarang berdiri dulu ya, kita mau menyemangati lagi. Jadi, habis itu kerja wes. Ya, tolong diteriakkan yang kencang ya Pak Anu. Bu Diana di atas sana. Angkat ketok, kemudian Pak Anu bisa sedikit ketok. Nah, toh. Nah, sana itu paling atas tuh. Mintanya paling atas saja ya, guys. Nah. Oke teman-teman, operasi pengendaraan teman-teman, maju dan barang. Selamat.